Ya pemirsa, kita akan membahas topik yang mungkin terdengar aneh tapi dampaknya luar biasa. Bayangkan sebuah negara adidaya Amerika Serikat pemerintahannya tutup alias government shutdown. Tapi ternyata dari tutupnya pemerintahan federal Amerika Serikat ini ada pihak-pihak yang justru cuan besar. Nah bagaimana bisa kita akan kupas bersama dalam ada yang cuan akibat government shutdown di Amerika Serikat. Kita langsung ke slide yang pertama. Baik, government shutdown ini adalah istilah begitu ya untuk kondisi ketika pemerintah federal Amerika Serikat sebagian besar tidak beroperasi. Ini terjadi karena Kongres Amerika Serikat ini gagal mencapai kesepakatan dan menyetujui anggaran untuk operasional pemerintahan dalam batas waktu yang telah ditentukan, yakni pada Selasa malam. Penyebabnya ya seringkali klasik ya, yaitu tarik ulur politik yang sengit antara dua partai besar yakni Partai Republik dan juga Partai Demokrat. Masing-masing memiliki agenda dan juga prioritas yang berbeda. Misalnya soal alokasi dana untuk migrasi, pertahanan, atau juga program sosial. Karena tidak ada nih yang mau mengalah, negosiasi pun buntu dan akhirnya dana untuk operasional pemerintah tidak bisa dicairkan. Akibatnya ribuan pegawai federal dirumahkan. Katanya sih ya ini ada sekitar 750.000 pegawai pemerintah yang terancam akan dirumahkan. Nah nantinya yang layanan publik non esensial seperti Taman Nasional atau kantor-kantor pemerintahan tertentu ini akan ditutup. Bahkan data ekonomi dari lembaga statistik pun tidak bisa dirilis. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian besar tidak hanya di dalam negeri Amerika Serikat tapi juga di pasar global. Nah, sekarang kita akan beralih ke slide kedua untuk membahas lebih lengkap terkait dengan efeknya ke pasar keuangan di Amerika Serikat. Ya, nah pemirsa, ketidakpastian ini tentunya bisa merembet ke pasar keuangan global. Ketika terjadi shutdown, ini investor internasional begitu ya langsung panik. Mereka melihat Amerika Serikat sedang tidak stabil dan ini memicu aksi jual pada aset-aset yang dianggap beresiko. Ada dua instrumen keuangan utama yang langsung merasakan dampaknya. Pertama adalah indeks dolar Amerika Serikat. Indeks yang mengukur kekuatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama lainnya ini langsung melemah. Kenapa? Karena investor menjadi kurang percaya diri memegang mata uang yang sedang dilanda ketidakpastian politik. Mereka mencari aset yang lebih aman dan juga stabil. Kita langsung lihat saja ke grafik yang pertama pemirsa. Ini pergerakan di XY ya, atau ini untuk melihat pergerakan indeks dolar Amerika Serikat dari sejumlah mata uang sekitar bulan Januari hingga Oktober 2025. Sekali lagi DXY ini adalah indeks yang mengukur nilai dolar Amerika Serikat relatif terhadap sejumlah mata uang asing lainnya. Misalnya seperti euro, yen Jepang, pound sterling, dan lain-lain. Dari grafik ini terlihat jelas bahwa tren pergerakan DXY ini secara keseluruhan adalah menurun atau bearish. Di awal tahun di Januari, Maret begitu ya nilai DXY-nya berada di puncak yakni di atas 108. Ini menunjukkan dolar Amerika Serikat sangat kuat di awal tahun. Kemudian penurunan tajam terjadi di bulan Maret hingga Mei 2025 yang cukup signifikan ya dari 108 kemudian ke 106 kemudian 102. Dan di Oktober 2025 pelemahannya cukup tajam di bawah 100 yakni bahkan sampai di poin yang ke-98. Ini menandakan pelemahan tajam dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama lainnya. Periode konsolidasi dan juga penurunan lanjutan di Mei-Oktober 2025. Kemudian setelah Mei pergerakannya pun cenderung sideways atau mendatar dengan fluktuasi. Namun tren penurunannya tetap berlanjut mencapai titik terendah di sekitar 96 hingga 97 pada bulan Oktober 2025. Kedua nih pemirsa, ada US Treasury. Ini adalah surat utang pemerintah Amerika Serikat yang selama ini dianggap sebagai aset paling aman di dunia. Tapi saat terjadi shutdown, investor juga menjadi ragu. Mereka khawatir dengan kemampuan pemerintah Amerika Serikat membayar utang. Kondisi ini membuat harga US Treasury Bonds jatuh dan imbal hasilnya atau yield-nya ini naik. Pemirsa lihat, grafik ini menunjukkan pergerakan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Amerika Serikat bertenor 10 tahun. Yield obligasi ini sering dianggap sebagai tolak ukur suku bunga jangka panjang dan juga sentimen resiko pasar. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa trennya berfluktuasi begitu ya, tidak stabil. Namun memang ada beberapa fase yang menonjol, misalnya pada awal tahun di perkiraan Januari hingga Februari yieldnya naik tajam mencapai puncak sekitar 4,8%. Kemudian menunjuk ini investor menuntut imbal hasil yang lebih tinggi yang biasanya terjadi saat ada kekhawatiran tentang inflasi atau ekspektasi kenaikan suku bunga dari bank sentral atau di sini adalah The Fed.
Kemudian penurunan yang cukup signifikan mulai terlihat di bulan Maret dan juga bulan April begitu ya pemirsa. Yield mengalami penurunan tajam, jatuh ke level terendah sekitar 4%. Di sekitar 4% pada awal April. Penurunan ini bisa dipicu oleh kekhawatiran resesi, ketidakpastian ekonomi, atau pandangan bahwa bank sentral akan menghentikan kenaikan suku bunga. Investor cenderung membeli obligasi sebagai safe haven yang mendorong harga naik dan juga imbal hasil yang turun. Fluktuasi dan tren menurun di bulan Mei hingga Oktober 2025 setelah April yield bergerak naik turun, namun secara keseluruhan trennya cenderung menurun ya begitu. Meskipun ada kenaikan sesekali seperti pada bulan Juni ini terlihat ya ada kenaikan di sini di sekitar 4,6%. Tapi tidak pernah kembali lagi ke puncaknya seperti di awal tahun di 4,8%. Penurunan signifikan kembali terjadi pada September yang menyentuh lagi di level 4 di sini. Ya sekitar sini. Di 4% ini sinyal jelas bahwa investor sedang mengalihkan dananya dari aset-aset yang biasanya dianggap super aman. Oke, kalau gitu sekarang kita ke bagian yang paling menarik. Nah, ini dia bagian yang paling menarik dan cuan. Ketika dolar Amerika Serikat melemah dan US Treasury mulai ditinggalkan, kemana larinya dana-dana investor ini? Jawabannya adalah emas. Emas selalu menjadi safe haven atau tempat berlindung paling dicari saat gejolak terjadi. Faktanya selama periode government shutdown ini harga emas melesat dengan sangat cepat, bahkan harga emas ini mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa. Menembus level 3.875,53 per troy ounce, mengalahkan rekor sebelumnya yang sebesar 3.833,55 US dollar per troy ounce-nya. Kenaikan luar biasa ini menunjukkan betapa kuatnya permintaan global untuk emas di tengah ketidakpastian. Mereka yang sudah berinvestasi di emas sejak awal tentu saja panen keuntungan besar dari situasi ini. Lantas, bagaimana dengan kita di Indonesia? Apakah kita juga kena getahnya? Langsung saja kita lihat slide selanjutnya. Nah ternyata justru sebaliknya pemirsa, Indonesia bisa dibilang ketiban durian runtuh. Dengan melemahnya dolar Amerika Serikat, nilai tukar rupiah kita menjadi lebih kuat meskipun penguatannya tipis ya. Selain itu dana asing yang kabur dari Amerika Serikat justru melirik pasar-pasar berkembang yang dinilai stabil dan juga punya potensi pertumbuhan. Dan Indonesia adalah salah satunya. Kita lihat dulu ke pergerakan rupiah begitu ya. Di mana dari bulan Agustus, September, Oktober di tahun 2024 kemudian hingga Januari 2025 kalau kita geser ke belakang begitu ya. Dulu di tahun 2018 hingga 2019 selama 35 hari Amerika Serikat juga pernah shutdown. Dan pada saat itu hasil ke kitanya cukup oke melihat dari pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di mana pada tanggal 26 Desember 2018. Harga rupiah ini di sekitaran 14.200. Kemudian terus berfluktuasi dan akhirnya turun di tanggal 1 Januari 2019 atau ini adalah tanggal dibukanya kembali pemerintahan Amerika Serikat, yakni harganya menjadi Rp14.000 per 1 US dollar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pasar keuangan juga, alhasil terjadi aliran dana masuk atau capital inflow yang signifikan ke pasar modal kita. Ini terlihat juga dari penguatan indeks harga saham gabungan dan juga kenaikan harga surat berharga negara SBN kita. Kita lihat juga nih kalau untuk pergerakan IHSG begitu ya. Ini sama di periode yang sama selama 35 hari penutupan pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 2018 hingga 2019 di mana pergerakan IHSG kita di bulan Desember ini dari yang di level 5.800 ini kemudian naik cukup signifikan pemirsa. Lihat, naiknya cukup signifikan bahkan di Januari ini mencapai 6.500. Jadi di saat perang tegang, pasar keuangan kita ini justru menikmati angin segar begitu ya. Ini adalah bukti bahwa stabilitas ekonomi dan juga politik kita semakin diakui oleh investor global. Nah kita lihat lagi selain IHSG dan juga rupiah masih ada imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun. Ini juga cukup bergelombang begitu ya, tapi terlihat paling signifikannya kembali turun di periode 35 hari ini, di mana saat itu angkanya di 8 ribuan. Jadi pemirsa, fenomena government shutdown di Amerika Serikat ini memberikan pelajaran penting.
Gejolak di satu negara tidak selalu berarti buruk bagi semua. Dalam kasus ini, ketidakpastian politik di Amerika Serikat justru menciptakan peluang bagi instrumen investasi seperti emas dan bahkan memberikan dampak positif pada pasar keuangan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jadi di balik kekacauan selalu ada peluang ya pemirsa. Demikian kita sudah ulas yang cuan akibat government shutdown di Amerika Serikat.